warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mata pelajaran Sosiologi kelas 11 IPS di semester 1 bab 1, yaitu tentang pengelompokan sosial dalam masyarakat. Kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keistimewaan berupa perasaan dan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir dan merasakan menyebabkan manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia terhadap kehadiran manusia lain mendorong terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Pengertian kelompok sosial. Di sini saya akan membahas menurut Surjono Sukanto, berpendapat bahwa kelompok sosial tidak hanya sekelompok manusia. Dalam kelompok sosial terdapat hubungan saling mempengaruhi dan saling menolong yang terjalin antar anggotanya. Yang kedua, menurut Mayor Polak, kelompok sosial adalah grup atau sekumpulan orang yang menjalin hubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah struktur. Kesimpulannya, kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia mempunyai visi misi yang sama dari setiap individu, serta terdapat interaksi yang terjalin antar anggota. Interaksi yang terjalin dalam kelompok manusia dapat berupa interaksi langsung ataupun tidak langsung menggunakan alat komunikasi. Ciri-ciri kelompok sosial. Manusia cenderung selalu hidup dalam kelompok, mulai kelompok sosial terkecil seperti keluarga sampai kelompok sosial terbesar, seperti warga negara Indonesia. Untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat perlu diketahui beberapa ciri kelompok sosial tersebut. Jadi, ciri-ciri kelompok sosial yang pertama, terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Seseorang yang bergabung dengan kelompok sosial berarti ia memiliki kesamaan pikiran dan tujuan dari kelompok tersebut. Kesamaan tersebut akan mendorong seseorang berperilaku selayaknya anggota kelompok. Kemudian, pada umumnya, bentuk dari kesadaran rasa memiliki terhadap kelompok terimplementasi dalam bentuk sikap in-group dan out-group. Sikap in-group ditandai adanya rasa kebersamaan dan keakraban terhadap anggota kelompok. Sebaliknya, sikap out-group ditandai rasa asing ketika melihat orang yang bukan anggota kelompok. Kemudian nomor 2, terdapat hubungan timbal balik dari setiap anggota kelompok. Sekelompok orang dapat dikatakan sebagai kelompok sosial ketika dalam aktivitas tiap-tiap anggota kelompok terjalin interaksi berupa hubungan saling memberi dan menerima manfaat. Dengan adanya hubungan tersebut akan tercipta kebersamaan antara anggota sehingga membentuk solidaritas kelompok. Nomor 3, memiliki faktor yang dimiliki bersama sehingga menciptakan kedekatan antar anggota. Faktor ini menandakan bahwa terdapat kesamaan latar belakang antara anggota ketika memutuskan untuk membentuk suatu kelompok sosial. Kesamaan anggota sekelompok dapat berupa kesamaan nasib, kepentingan, tujuan, ideologi, ataupun kesamaan musuh atau lawan. Dan yang terakhir, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Seperti yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto, sebuah struktur tidak bisa dipisahkan dalam kelompok sosial teratur. Struktur menunjukkan keberadaan kelompok dalam masyarakat secara resmi. Selain itu, anggota kelompok sosial tidak dapat lepas dari kaidah atau norma yang berkembang dalam kelompok tersebut. Norma kelompok menjadi pedoman perilaku anggota. Sebaliknya,
Kelompok non-formal seperti pertemanan tidak terlalu fokus pada struktur dan kaidah, tetapi memiliki pola perilaku yang relatif sama. Fungsi kelompok sosial. Sebuah kelompok sosial terbentuk karena kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Dari sifat dasar manusia ini dapat dipahami fungsi dari kelompok sosial. Adapun fungsi kelompok sosial, yaitu yang pertama bagi individu sebagai sarana bersosial. Sebagai sarana bersosial, bagi individu itu memiliki fungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan individu untuk melakukan hubungan sosial. Dengan demikian, kelompok sosial merupakan sarana berkumpulnya individu untuk saling berinteraksi. Kemudian sebagai sarana pendidikan. Kelompok sosial berfungsi sebagai wadah bagi para anggotanya untuk saling bertukar ilmu dalam bentuk formal dan informal. Melalui fungsi pendidikan ini, kelompok sosial memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian sebagai problem solving, bagi beberapa individu, kelompok sosial dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Kelompok sosial menawarkan pemecahan masalah berkaitan dengan penemuan solusi yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian bagi masyarakat, sebagai pembentuk nilai dan norma masyarakat dan juga sebagai pembentuk struktur sosial dalam masyarakat, pengawas sosial dan tekanan sosial. Pembentukan nilai dan norma masyarakat. Fungsi kelompok sosial bagi masyarakat sebagai pembentuk nilai dan norma sosial sehingga terciptanya keteraturan sosial yang didamkan masyarakat. Nilai dan norma masyarakat terbentuk hasil interaksi dalam sebuah kelompok sosial sehingga membentuk pola-pola yang bermuara pada terbentuknya nilai dan norma sebagai pedoman hidup masyarakat. Kemudian pembentuk struktur sosial dalam masyarakat terbentuk dari pola-pola interaksi yang terjalin antara anggota kelompok sosial. Pola-pola tersebut dipahami oleh khalayak umum dan tertransformasi menjadi struktur sosial dalam masyarakat. Kemudian pengawas sosial dan tekanan sosial. Kelompok sosial merupakan wadah bagi anggotanya untuk bernaung. Kelompok sosial ibarat rumah yang melindungi semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Kelompok sosial secara langsung atau tidak langsung ikut memberi adil bagi para anggotanya untuk tidak melakukan penyimpangan. Dalam kelompok sosial terdapat nilai dan norma yang dipahami anggotanya sebagai dapat sehingga mengurangi penyimpangan sosial. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Pada pertemuan kali ini saya tidak akan memberikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.